Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratami Reza Putlase, NIM 17042231 akan membahas pertemuan ke-9, yaitu tentang korelasi parsial dan korelasi berganda. Nah, analisis korelasi yang dimaksud di sini adalah yaitu salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Di sini ada interpretasi korelasi, yaitu jika besarnya 0,00 sampai 0,20 berarti korelasinya sangat lemah atau dianggap tidak ada korelasi. Lalu jika korelasinya 0,21 sampai 0,40 berarti korelasinya lemah atau rendah. Lalu jika 0,41 sampai 0,70 berarti korelasinya sedang atau cukup. Dan seterusnya jika korelasinya 0,71 sampai 0,90 berarti korelasinya kuat atau tinggi. Dan selanjutnya jika korelasinya 0,91 sampai 1,00 berarti korelasinya sangat kuat atau sangat tinggi. Nah, di sini baru menjelaskan tentang korelasi parsial. Korelasi parsial digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, di mana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap, atau sebagai variabel kontrol. Nilai korelasi berkisar antara 1 sampai -1. Nilainya semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. Nah, sebaliknya jika nilainya mendekati 0, berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah, atau X naik maka Y-nya juga naik. Dan nilainya negatif menunjukkan hubungan terbalik. Jika X naik maka Y-nya turun. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Contoh kasusnya yaitu seorang mahasiswa bernama Andi melakukan penelitian dengan menggunakan alat ukur skala. Andi ingin meneliti tentang hubungan antara kecerdasan dengan prestasi belajar. Jika terdapat faktor tingkat stres pada siswa yang diduga mempengaruhi akan dikendalikan. Dengan ini, Andi membuat dua variabel, yaitu kecerdasan dan prestasi belajar, dan satu variabel kontrol, yaitu tingkat stres. Tiap-tiap variabel dibuat beberapa butir pertanyaan dengan menggunakan skala seperti ini. Jika memilih 1 berarti sangat tidak setuju, kalau 2 tidak setuju, kalau 3 setuju, dan kalau 4 sangat setuju. Nah, setelah membagikan skala kepada 12 responden, didapatlah skor total item, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini telah jelas tabel atau tabulasi datanya, seperti di tayangan ini. Nah, langkah selanjutnya dari penyelesaian itu, selanjutnya menggunakan program SPSS. Yang kedua yaitu korelasi berganda. Korelasi berganda adalah korelasi yang terdiri dari dua atau lebih variabel bebas, seperti X1, X2, dan seterusnya, serta satu variabel terikat, yaitu Y atau Y. Korelasi ganda memiliki koefisien korelasi, yaitu besar kecilnya hubungan antara dua variabel yang dinyatakan dalam bilangan. Koefisien korelasi disimbolkan dengan huruf R. Besarnya koefisien korelasi antara -1, 0, dan +1. Besarnya korelasi -1 adalah negatif sempurna, yaitu terdapat hubungan di antara dua variabel atau lebih, namun arahnya terbalik. Jika +1 adalah korelasi yang positif, sempurna, atau sangat kuat, yakni adanya sebuah hubungan di antara dua variabel atau lebih. Sedangkan koefisien korelasi 0 dianggap tidak terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih yang diuji, sehingga dapat dikatakan tidak ada hubungan sama sekali. Nah, contoh kasusnya, manajemen produksi pada PT Sejahtera pada tahun 2020 ingin mengetahui apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan dan budaya kerja dengan tingkat produktivitas tenaga kerja. Nah, untuk menjawab dari penelitian tersebut, maka diambil sampel 10 orang tenaga kerja. Penyelesaiannya yaitu dengan rumus seperti di layar ini.
Lalu langkah selanjutnya membuat hipotesis. H0-nya tidak terdapat korelasi baik secara simultan maupun parsial antara gaya kepemimpinan dan budaya kerja dengan tingkat produktivitas tenaga kerja. Dan HA-nya terdapat korelasi baik secara simultan maupun parsial antara gaya kepemimpinan dan budaya kerja dengan tingkat produktivitas tenaga kerja. Langkah selanjutnya yaitu membuat tabel pembantu seperti yang ada di layar ini. Lalu yang ketiga yaitu menghitung nilai korelasi. Juga seperti di layar ini, penyelesaiannya. Selanjutnya, dan ini langkah selanjutnya.